Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya.
Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya, yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi, yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian kedeputian penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya, terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret. Di antaranya tadi langsung melaporkan pada kedeputian penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan pada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik, moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya, dan dia menerima memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi.
Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya, apakah dari sini juga akan dilanjutkan, mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali. Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas, katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya, sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini, sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK
untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses. Ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja, gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan, begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan, begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri, gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan, gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, gitu ya, di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi, gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka
keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK. Pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan
serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian kedeputian penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada kedeputian penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya, dan dia memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga, itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan, mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali, Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau
kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas, katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi cukup ya 3 orang, saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan, begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini
KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini. Dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih
Pak Jubir, teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian Kedeputian Penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya
dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan, begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini, setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan kepada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan. Di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada Kedeputian Penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya. Dan dia memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan, mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali, Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban punglian ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu, Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas. Katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke.
Ada lagi cukup ya 3 orang, saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya, ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya, sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini, sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek
KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri, gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan, gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, gitu ya, di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi, gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK, ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan
dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian Kedeputian Penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan pada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan
dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya. Dan dia menerima memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali. Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu, Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas. Katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut.
Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan, begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian
inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri, gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi
pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian Kedeputian Penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya, terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan pada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada Kedeputian Penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan.
Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya. Dan dia menerima memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali. Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas, katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan.
Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya.
terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini. Dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut, dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut
ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya, yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi, yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian kedeputian penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya, terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada kedeputian penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas, karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya, dan dia menerima memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian
kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali. Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas, katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya
yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja, gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan, begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan, begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri, gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan, gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, gitu ya, di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi, gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini
kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian kedeputian penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada kedeputian penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya, dan dia menerima memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga, itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan, mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali, Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait
pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas, katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi cukup ya 3 orang, saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya,
pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini, dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya, yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi, yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian Kedeputian Penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya, terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan
kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan, begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini, setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan pada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan. Di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada Kedeputian Penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik. Saya kira itu, silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya. Dan dia memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin? Apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali, Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban punglian ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu, Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas. Katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada dulu.
respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanyakan apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya, ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya, sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini, sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita, khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim untuk pemeriksaan disiplinnya yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian, termasuk juga nanti dari Biro SDM dan juga dari atasan langsungnya yang saat ini masih bekerja gitu ya, untuk memeriksa beberapa pihak tentunya sebelum nanti menjatuhkan hukumannya. Nah, adapun yang terkait di rutan yang kemarin sudah diungkap oleh Dewan Pengawas KPK ya, terkait dengan adanya dugaan fraud kecurangan di rutan, tentu kami masih terus dalami apakah nanti masuk kategori suap, gratifikasi, ataukah pemerasan dalam jabatan begitu ya. Karena pemerasan dalam jabatan itu masuk kategori juga tindak pidana korupsi tentunya. Nah, sejauh ini KPK di samping tadi melakukan 3 hal ya, pendalaman di dugaan pidananya, kemudian etik dan pemeriksaan disiplinnya, kami dalam rangka kemudian evaluasi terhadap tata kelola rutan cabang KPK juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, terkait dengan asistensi pengelolaan rutan, termasuk juga mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia, karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM banyak kemudian di sana sumber daya manusia yang memahami betul bagaimana pengelolaan rutan begitu ya. Nanti akan didiskusikan lebih lanjut tentunya, karena kemarin sudah disampaikan juga KPK membentuk tim khusus untuk evaluasi ini. Di samping kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alek, KPK telah membebas tugaskan terhadap beberapa pegawai
di lingkungan rutan cabang KPK. Adapun untuk pemeriksaan disiplinnya, gitu ya, disiplin pegawai yang terkait dengan dugaan pungli tadi di rutan, itu KPK saat ini sudah memeriksa kurang lebih 15 orang, ya, 15 orang oleh tim pemeriksa disiplin pegawai tadi, yang terdiri dari inspektorat, kemudian pejabat pembina kepegawaian dan juga atasan langsungnya. Nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa disiplin pegawai. Kemudian tadi terkait dengan pengawasan sudah ditegaskan oleh Pak Sekjen, justru kemudian dengan pengawasan KPK yang saat ini tidak hanya kemudian inspektorat tetapi oleh Dewan Pengawas KPK, tentu ini dalam rangka menjaga marwah dari kelembagaan KPK sendiri, gitu ya. Momen bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan situasi di mana di saat KPK sedang berupaya, berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi di negeri ini, tetapi kemudian bila ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, tentu kami tidak akan pernah memaklumi, tidak akan pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan, gitu ya, terkait dengan kelembagaan KPK tentunya, terkait dengan respon dari pertanyaan beberapa media terkait dengan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, gitu ya, di lingkungan KPK yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK di bidang administrasi, gitu ya. Oleh karena itu tentu dalam rangka keterbukaan KPK, keterbukaan atas tugas-tugas kerja KPK, pada siang hari ini kami akan merespon pertanyaan dari teman-teman dimaksud terkait dengan apa yang ditanyakan. Hadir siang hari ini Pak Sekjen KPK, Pak Cahya Reva, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan informasi dimaksud, begitu ya. Setelahnya nanti teman-teman boleh bertanya lebih lanjut terkait dengan informasi kelembagaan ini, dan nanti akan kami respon. Baik, kami silakan Pak Sekjen untuk membacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Inspektorat KPK, ya, dalam rangka sekali lagi menjaga marwah kelembagaan KPK dan integritas seluruh insan KPK tentunya. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Jubir. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit bisa segera sembuh kembali. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman jurnalis yang Muslim, selamat mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, baik itu mungkin besok ataupun lusa. Teman-teman media, seperti tadi sudah disampaikan oleh Jubir, dengan ini saya menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup bidang kerja
administrasi yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai KPK. Dugaan tindak pidana ini awalnya diketahui dan diungkap oleh atasan dan tim kerja dari oknum tersebut dengan keluhan adanya proses administrasi yang berlarut-larut dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Atasan dan tim selanjutnya melaporkan dugaan fraud ini kepada Inspektorat KPK sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Atas bukti permulaan tersebut, Inspektorat melalui Sekretaris Jenderal selaku pejabat pembina kepegawaian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Bersamaan dengan proses tersebut, oknum dimaksud telah dibebas tugaskan untuk memudahkan proses pemeriksaannya. Sekretaris Jenderal juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik oknum tersebut ke Dewan Pengawas KPK. Pengungkapan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPK sendiri ini adalah bagian dari ikhtiar dan upaya kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi di setiap lini dilakukan secara taat asas, prosedur, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik institusi. Di sisi lain, KPK terus melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi proses administrasi untuk meminimalisasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan serta administrasi di lingkungan KPK. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Inspektorat KPK menemukan adanya dugaan kecurangan gitu ya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK di bidang administrasi yang kemudian temuan itu dilaporkan kepada bagian Kedeputian Penindakan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti ya terkait dengan dugaan kecurangan tersebut begitu ya. Tentu nanti ada proses-proses di bagian penindakan KPK untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat KPK dimaksud. Tentu nanti perkembangannya dari penanganan perkara ini pasti kami juga akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK, tentu sebatas hal-hal yang memang diperlukan dan bukan informasi yang dikecualikan begitu ya. Tetapi yang pasti atas kejadian ini setidaknya saat ini KPK telah melakukan beberapa langkah konkret, diantaranya tadi langsung melaporkan kepada Kedeputian Penindakan. Paralel dengan itu juga akan segera dilakukan laporan kepada Dewan Pengawas, dan kemudian yang ketiga juga akan dibentuk tim pemeriksa khusus untuk disiplin pegawainya. Jadi ini yang perlu juga kami sampaikan, di KPK memang ada perbedaan ya, mungkin di kementerian dan lembaga lain, karena di sini tentu ada proses etik moral terhadap oknum yang melakukan dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi setelahnya juga kemudian
Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait dengan hukuman disiplin gitu ya terhadap oknum pegawai KPK begitu. Jadi bukan hanya etik di Dewas karena itu sudah dijelaskan juga hukumannya adalah hukuman moral gitu ya. Nah, hukuman disiplinnya nanti akan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan PPK dan atasan langsungnya. Tetapi tidak di situ saja, KPK juga kemudian melimpahkan pada kedeputian penindakan untuk ditindaklanjuti. Baik, saya kira itu. Silakan teman-teman kalau memang ada yang bertanya lebih lanjut terkait dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi untuk masyarakat dan teman-teman pada siang hari ini. Kami silakan. Silakan, Mas Chandra. Iya, ini kan tadi dibilang cuma satu orang ya pelakunya. Dan dia memainkan uang atau fraud sampai 500 juta. Nah, yakin gak itu cuma satu orang? Karena kan kayaknya nggak mungkin banget bisa ngatur sendirian tanpa ada kong-kali-kong lain. Terus, apakah KPK sudah ada melihat adanya tindak pidana yang bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau seperti permainan rutan kemarin, apakah bisa ditangani KPK atau mau dilimpahkan ke kepolisian? Ada lagi silakan. Belakang ada ya? Oke, cukup satu ya. Oh ya, silakan Mas Yogi. Mas, terima kasih Pak Sekjen dan Mas Ali. Yang pertama, tadi kan ketahuan ya dari itu pengawasan itu seperti apa ya Mas, kok sampai bisa kecolongan gitu. Nah, kemudian kan ini juga terkait dengan etik juga di kasus di pelecehan seksual juga itu kan juga terdapat pungli juga. Nah, itu untuk saat ini bagaimana penanganannya? Kalau yang di perusahaan Dewas kan hanya sampai di sedang aja ya. Apakah dari sini juga akan dilanjutkan mungkin dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana termasuk punglinya juga? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Mas Hedi. Selamat sore Pak Ali, Pak Sekjen, saya Hedi dari Kumparan. Mau bertanya aja, ini sejauh ini yang korban pungli yang ditemukan KPK itu sudah berapa sih Pak? Apakah sudah sampai puluhan atau enggak? Karena kalau kemarin itu kan Pak Alex juga sempat mengatakan sudah puluhan pegawai yang dinonjobkan terkait pungli itu ya Pak Ali ya. Mungkin penjelasannya soal berapa kira-kira korban yang sudah bisa dideteksi baik di kesekjenan mungkin atau di penindakan begitu, Pak Ali. Terima kasih banyak. Oh iya, satu lagi. Itu kan kemarin salah satu keluarga tahanan itu menyampaikan kalau nggak salah laporan ke Dumas, ya Dumas Masyarakat, ke Dumas. Katanya dia dimintai duit senilai 70,2 juta untuk satu tahanan. Nah, apakah benar di tahanan itu sudah memang dipatok seharga begitu atau enggak sama oknum ini, Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya, 3 orang. Saya kira cukup mewakili. Silakan Pak Sekjen, barangkali ada respon pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih teman-teman jurnalis, khususnya dari Mas Chandra, Mas Yogi, dan Mas Heri. Jadi pada pemeriksaan awal ini 1 orang, kemudian kalau tadi ditanya apakah yakin 1 orang, ya tentunya nanti kita melihat perkembangan yang dilakukan selanjutnya. Jadi dari kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, dan juga nanti kita akan laporkan ke Dewan Pengawas. Di sementara ini 1 orang tersebut. Kemudian mengenai penanganan lebih lanjutnya ya tentunya tergantung nanti hasil penanganan lebih lanjut dari yang sudah saya sampaikan tadi.
Kemudian pengawasannya ya justru ini karena telah dilakukan pengawasan oleh atasannya sehingga atasannya melihat adanya hal-hal seperti ini sehingga langsung dikoordinasikan juga dengan unit terkait di internal kita khususnya dengan inspektorat. Kemudian yang selanjutnya juga masih di dalam proses untuk mengetahui hal-hal lain yang terkait dengan pertanyaan dari Mas Heri dari Kumparan. Mungkin dari Pak Jubir bisa menambahkan terkait ketiga pertanyaan ini, silakan. Baik, izin menambahkan Pak Sekjen. Jadi terkait dengan tindakan KPK lainnya terhadap beberapa oknum di rutan cabang KPK yang kemudian juga ada dugaan susila ya. Yang pertama untuk yang dugaan susila kan sudah dihukum oleh Dewan Pengawas KPK, persoalan etiknya gitu ya. Nah, kemudian karena ini kan ada perbedaan ya, kalau sekarang ini kan ada pengawasan dari Dewan Pengawas KPK, maka kemudian direkomendasikan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan disiplin kepegawaiannya. Nah, saat ini sedang berproses ya. Sudah dibentuk tim